mase hadir. Tindak tuana hadir ibu. Bunga saya nyakit hadir ibu. Baik, hari ini semua hadir ya. Ya ibu. Baik, kita lanjut. Judul materi kita di hari ini materi bab 1 tentang hidup beriman. Tujuan pembelajaran kita dan indikator pembelajaran kita di hari ini adalah mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Baik. Baik anak-anakku yang ibu kasihi, di sini kita punya KI 1 menunjukkan KI 1 dan KI 4. KI 1 dalam kompetensi itu KI 1 adalah menghargai, menghayati ajaran beragama. Kita akan melihat tentang makna hidup beriman dan berpengharapan. Ya, apa itu seharusnya arti daripada iman dalam perjanjian lama? Iman adalah arti iman atau iman berarti berpegang teguh itu dalam arti dalam perjanjian lama. Beriman berarti berpegang teguh atas keyakinan yang dimiliki, ya. Berpegang teguh atas keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Ya. Berbicara tentang iman ini ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang perlu kita menjadikannya sebagai contoh. Dalam hal ini tokoh Perjanjian Lama itu Nuh. Kedua Abraham. Ini dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Baru, satu perempuan Kanaan yang percaya, ya. Karena perempuan Kanaan yang percaya. Kedua, hamba seorang perwira dari Kapernaum. Nah, iman daripada keempat tokoh, dua dalam Perjanjian Baru dan dua dalam Perjanjian Lama. Ini kita contohi. Pertama, Bapak Nuh. Ketika di zaman Nuh itu, Allah memerintahkan untuk Nuh ini harus membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nah, mengapa sampai Allah menyuruh untuk membuat kapal? Karena kejahatan manusia di zaman itu sudah sangat meningkat, dahsyat. Kejahatan seperti apa? Pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi, ya, persinahan terjadi.
tunggal oleh karena kejahatan dosa yang manusia lakukan. Dan karena itu ada satu orang, ada satu keluarga yang dipilih oleh Allah sebagai penerus keturunan manusia. Dan dia adalah Nuh. Allah memilih Nuh ini, Allah memilih Nuh karena Nuh ini adalah memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah. Imannya sangat teguh kepada Allah. Karena itu Allah memilih dia dan keluarganya sebagai penerus keturunan daripada manusia yang hidup di bumi ini. Sehingga waktu itu ada masyarakat di kala itu menganggap bahwa Nuh ini dia sudah gila, sudah tidak waras karena dia mengerjakan sebuah kapal yang sangat besar di atas gunung, batra yang sangat besar. Dan setelah dia mengerjakan batra itu, Allah menurunkan air bah mengenai bumi selama berapa hari? 4 hari malam. Sehingga dalam peristiwa ini Nuh dan keluarganya, Nuh dan 3 anaknya yang pertama Sem, Ham, dan Yafet bersama dengan istri-istri mereka selamat daripada musibah air bah itu. Yang kedua kita melihat Bapak Abraham. Abraham ini ditunjuk oleh Allah, dipanggil dari Ur Kasdim karena dia adalah bapak yang orang beriman, sangat saleh, taat, setia kepada Allah. Sehingga Allah memanggil Abraham ini, mengutus Abraham ini keluar dari keluarganya, dan Abraham mengikuti perintah Allah tanpa ada pertimbangan lebih dahulu. Abraham keluar dari keluarganya bersama dengan istri. Bahkan di kala itu Abraham ini belum memiliki anak. Belum dapat anak. Dia keluar dari Kasdim. Saat itu dia punya usia berapa tahun? 7 tahun. Tapi Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberi keturunan kepada Abraham. Dan terbukti ketika usia Abraham 100 tahun, dia mendapat seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nah, namun ketika Ishak ini usia remaja berarti dia mungkin 13 tahun seperti kamu, 14 tahun. Allah menguji iman dan percaya daripada Abraham ini lagi. Allah menyuruh untuk Abraham harus mempersembahkan Ishak anaknya di bukit Moria. Tapi karena Allah melihat bahwa begitu besar keyakinan iman daripada Abraham, sehingga Abraham ketika mau menyembelih anaknya, Allah menegur dia untuk tidak boleh membunuh anaknya untuk dijadikan sebagai korban persembahan. Nah, Allah sudah menyiapkan seekor domba untuk dijadikan sebagai korban persembahan. Baik. Karena itu arti daripada Abraham ini, nama Abraham ini artinya bapak orang beriman atau bapak segala bangsa. Bapak segala orang beriman atau bapak segala bangsa. Nah, arti nama Abraham. Sekarang kita lihat perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini dia punya anak mengalami penderitaan penyakit mati ayam. Ya,
Yesus tahu bahwa iman daripada perempuan ini sangat besar. Dan karena itu Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Nah, iman seperti ini yang perlu kita contohi. Ketika ada masalah jangan kita mundur, kita terus maju, percaya hanya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bersama-sama dengan kita untuk kita keluar dari masalah yang sebenarnya kita hadapi. Yang kedua, hamba Kapernaum, tentara Romawi dari Kapernaum. Kapernaum ya, tentara Romawi dia punya hamba dalam keadaan sakit, dan dia sudah mengetahui bahwa Yesus sangat menyembuhkan orang sakit. Pertama dia menyuruh untuk utusan datang menjemput Yesus dengan harapan bahwa Yesus harus datang di rumahnya, menyembuhkan dia punya hamba atau pelayan yang sakit itu. Nah, tetapi karena dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa, dan karena itu dia menyuruh utusan untuk